Ketika heavy artillery dikirim Amerika ke Ukraina minggu ini, alat perang yang mempunyai mass destructive yang sangat besar itu dikirim dalam jumlah sangat banyak ke Ukraina oleh Amerika, menggenapi lebih dari 5 billion dolar nilai senjata yang telah dikirim ke Ukraina. Agaknya hal ini menandakan semakin besar skala kerusakan yang akan terjadi di Ukraina yang memungkinkan perang dunia ketiga itu terjadi. Kita juga semua sudah terinfokan bahwa Rusia mengirimkan sejumlah pesawat pengebom ke Inggris minggu lalu. Ini signal penting untuk kita bahas. Kita bahas pertama tentang 2 pesawat pembom Rusia yang memasuki wilayah pertahanan udara Inggris yang membuat RAF, Royal Air Force panik dan full alert sehingga menerbangkan dalam hitungan menit pesawat tempur Typhoon untuk mengcounter kehadiran 2 pesawat pembom jarak jauh Rusia, di mana 2 hari sebelumnya ada 4 pesawat pembom jarak jauh Rusia mendekati garis pertahanan udara Skotlandia. Pesawat pengebom Rusia itu Tupelov atau Tu-95, sebuah pesawat yang besar diterbangkan menggunakan 4 mesin turboprop, pesawat bomber dan platform misil Rusia buatan tahun 1952 pertama kali diluncurkan. Memang pesawat tua, namun itu strategi Putin untuk membuat wake up call ke Inggris untuk jangan macam-macam dengan Rusia. Rusia punya pesawat pembom jarak jauh lainnya yang lebih canggih, Tu-160, lebih modern, lebih canggih, tetapi menghadirkan pesawat pembom tua sudah membuat panik Inggris. 2 kali penerbangan dalam 2 hari. Yang pertama 4 pesawat pembom, yang terakhir 2 pesawat pembom Rusia yang terbang langsung ke Inggris hingga hanya berjarak 50 km dari wilayah udara Inggris sebelum balik arah lagi memutar balik ke pangkalan Rusia melalui utara Swedia dan Finlandia. Pesawat pengcounter Inggris jenis jet fighter Typhoon sebanyak 12 pesawat langsung menjaga perbatasan udara tersebut, hampir terlambat mengcounternya. Jika benar pesawat pengebom tadi terus masuk ke Skotlandia menuju London, rasanya terlambat diantisipasi. Sungguh pengiriman pesawat pengebom tadi ini hanya pesan yang sangat mengerikan tentunya. Selain memberi pesan ke Inggris, ada pesan lain juga yang Putin ingin sampaikan. Kita juga tahu Swedia ingin bergabung dengan NATO, juga Finlandia ingin bergabung dengan NATO. Dalam 2 simulasi udara kemarin, pesawat pembom Rusia ini cukup membuat bukan hanya Inggris panik, tapi Swedia, Finlandia, dan pastinya NATO panik. Pesan singkat ini kalau tidak difahami, ini artinya perang di Eropa bisa meletus. Malah Amerika sekarang menantang Rusia dengan mengirimkan amunisi roket dan artileri darat yang besar-besaran. Kita sekarang ke Amerika yang mengirim senjata berat tersebut dengan menyitir perkataan Biden. Kita akan selesaikan Rusia dalam tanda petik. Semua informasi ini dikuatkan dengan kehadiran Antony Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika yang bertemu 3 jam dengan Zelensky 2 hari yang lalu. Masuknya senjata berat dan berbagai amunisi senilai 800 juta dolar tadi memastikan rencana NATO mendukung strategi baru yang Ukraina saat ini akan jalankan. Strategi Putin yang mengepung membuat 30 juta warga Ukraina akan kelaparan dan membuat Eropa Barat akan bangkrut. Ini membahayakan dunia. Maka sebagai counternya, Ukraina yang selama ini bertahan serta menggunakan personal weapon perangnya atau senjata pribadi seperti RPG roket, sniper, pistol, senjata laras panjang lainnya, menarget hit and run tentara Rusia, terutama cadangan logistiknya, terbukti efektif hanya di awal perang. Namun ketika taktik perang diubah ke pengepungan dan pengusiran warga yang akan membuat bangkrut negara sekitar, NATO dan Ukraina akan bertindak agresif, mengingat warga sekitar sudah mengungsi. Ukraina akan attack sekarang. Ukraina menyerang sekarang, terutama di wilayah Donbas dan Mariupol, selatan dan timur Ukraina. Apa yang akan Rusia lakukan terhadap akan adanya serangan balasan Ukraina tersebut? Ada beberapa hal yang dilakukan Rusia saat ini. Pertama, Rusia mengirim pasukan baru ke Belarusia dalam jumlah masif. 50 ribuan tentara mulai kembali hadir di sana. Yang ini bisa menandakan akan juga menyerang Ukraina dari sisi utara kembali. Kedua, kepungan dari timur menjurus ke Moldova dan wilayah Transnistria untuk mendorong penduduk Ukraina mengungsi keluar Ukraina ke arah barat dan utara. Ketiga, melakukan simulasi serangan udara langsung ke wilayah utara Eropa. Kemudian, Amerika mulai memobilisasi tentara di luar Amerikanya. Dengan itu semua, kita semua tahu ada 800 base pangkalan tentara Amerika di 80 negara di dunia ini. Yang terbanyak di Jerman, ada 119 pangkalan militer Amerika. Di Jepang ada 109, ada 60 di Korea Selatan dan ada 44 di Italia. Kita juga tahu biaya untuk memaintain
per tahunnya di 800 pangkalan tersebut sekitar 450 billion dolar atau 3 kali APBN Indonesia. Tentara Amerika di Jerman saat ini adalah 21.000, di mana sudah mendeploy 3.000 tentaranya ke Polandia dan 5.000 tentaranya ke Norwegia. Dalam rapat Senin kemarin di Gedung Putih, Biden berencana meningkatkan anggaran perang Ukraina dan memobilisasi pasukannya bersama NATO. Biden akan meminta parlemen untuk disetujuinya anggaran militer tambahan sejumlah 500 billion dolar. Sebuah angka yang serius untuk kita waspadai. Lalu Indonesia bisa apa sih sebenarnya dalam hal ini?